Mas. Oke, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi Unilam, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan di mata kuliah Etika dan Profesi khusus untuk IT ya. Kali ini kita masuk sudah di pertemuan yang kelima, yaitu tentang haki dalam digital, hak atas kekayaan intelektual dalam digital. Pertemuan kelima, ya. Baik, teman-teman mahasiswa, haki dan etika profesi IT. Kita akan bahas haki menurut hukum, lalu klasifikasi dan jenis haki, prinsip haki, tujuan perlindungan haki, lalu pelanggaran hak cipta, dan contoh-contohnya. Ada banyak kasus di Indonesia yang merupakan pelanggaran hak cipta, baik dari sisi produk, sisi legalitas merek, ataupun yang lainnya. Ya, makanya untuk melindungi kekayaan intelektual dari seseorang dibuatkan sebuah perlindungan hukum yang namanya haki, singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Haki, teman-teman sekalian, merupakan sebuah perlindungan hukum yang diberikan sebuah negara tertentu kepada seseorang, nah, pada seseorang atau sekelompok individu yang telah menuangkan gagasannya dalam wujud sebuah karya. Artinya individu atau kelompok orang yang sudah menghasilkan sebuah karya, karya itu banyak rubah teman-teman ya, baik dalam bentuk digital, dalam bentuk merek, logo, gambar, ide atau apapun ya, itu wajib dilindungi oleh negara supaya gagasan atau karya tersebut tidak digunakan oleh orang yang tidak semestinya. Jadi menurut Undang-Undang Hak Cipta, haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya yang diciptakannya. Nah, karya yang dilindungi adalah bentuk benda tak terwujud seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, benda yang berwujud berupa informasi, teknologi, sastra, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini karya-karya yang dibuat oleh seorang programmer, seorang gamer, seorang musisi, atau penulis buku, atau apapun ya, itu jika tidak didaftarkan ya, maka bukan tidak mungkin karya tersebut akan diambil alih atau diakui oleh orang lain. Ini akan sangat merugikan orang yang pertama kali menuangkan gagasan atau menciptakan produk tersebut. Ya. Nah, pada dasarnya haki dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, teman-teman semua. Yang pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Nah, kalau hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, hak cipta dalam hal ini merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang punya peranan strategis untuk mendukung pembangunan bangsa, mewujudkan kesejahteraan. Nah, hak cipta itu juga mencakup dua hak, yaitu ada hak moral dan ada hak ekonomi. Sekali lagi ya,
Hak cipta atau haki diklasifikasikan menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, hak cipta sendiri punya dua hak di dalamnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Apa itu? Ya, nanti kita bahas ya. Yang pertama atau yang selanjutnya adalah hak kekayaan industri. Setelah hak cipta, ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terbagi lagi menjadi empat kategori, yaitu hak paten, hak merek, hak produksi industri, dan rahasia perdagangan. Nah, kalau hak paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Misalkan teman-teman merancang sebuah program, merancang sebuah robot, merancang sebuah animasi. Nah, itu didaftarkan patennya bahwa teman-teman yang sudah mendaftarkan, yang sudah mendahului, mempelopori, membuat produk tersebut. Nah, itu didaftarkan patennya sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada orang tersebut. Nah, kalau hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ada merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Jadi merek industri, merek bisnis itu juga kadang-kadang sering ada sengketa. Masih ingat dulu ada kasusnya merek ayam geprek Ruben Onsu. Nah, dari mulai logo, penamaannya, ada yang menjiplak, ada yang nyama, ada yang sama. Ada lagi kasus Starbucks juga begitu. Ya, ada lagi kasus-kasus yang lain, logo misalkan, logo Nike, logo perusahaan. Nah, itu sering ya. Makanya ketika kita membuat logo, membuat merek, kita cek dulu ya logo atau merek yang akan kita daftarkan sudah ada yang punya belum? Ada yang sudah daftarkan belum? Kalau sudah ya jangan sampai nanti kita mendaftarkan akan pertama akan tertolak karena sudah ada yang merekomendasi mendaftarkan dan yang kedua kemungkinannya nanti kita disomasi ya penjiplakan plagiat nantinya ya. Oke, berikutnya hak kekayaan industri tentang hak produk industri, yaitu desain industri, desain integrated circuit, rahasia perdagangan, perlindungan rahasia dagang dalam artian metode atau prosedur tentang suatu cara. Nah, ini juga harus didaftarkan teman-teman. Ya, metode. Jadi kalau teman-teman punya sebuah cara metode yang tidak ada duanya yang hanya dimiliki oleh kawan-kawan semua. Nah, ini harus didaftarkan. Termasuk poster jurnal itu juga ya. Oke, ya. Selanjutnya dalam pasal 7 TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Right dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan haki adalah sebagai berikut. Satu, untuk mendorong timbulnya inovasi. Kenapa? Supaya orang-orang yang melakukan inovasi itu terlindungi. Bayangkan kalau kita atau Anda melakukan inovasi, ternyata tidak dilindungi, lalu inovasinya diambil oleh orang lain. Itu kan akan membuat seseorang menjadi putus asa. Loh, kok begini caranya gitu. Kita merencanakan atau membuat dengan susah payah, ternyata diakui produk kita atau inovasi kita oleh orang lain tanpa adanya perlindungan. Yang kedua, pengalian dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi. Nah, ada manfaat bersama yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kenapa kesejahteraan sosial? Karena yang didaftarkan otomatis akan membuat si pemilik bisnis menjadi nyaman menggunakan bisnisnya. Dan ketika ada orang lain yang menggunakannya, bukan tidak mungkin kita akan melakukan somasi, dituntut ya secara hukum perdata. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, lanjut teman-teman semua ya. Nah, prinsip ekonomi, prinsip haki. Pertama prinsip ekonomi, kedua prinsip keadilan, ketiga prinsip kebudayaan, keempat prinsip sosial. Ini ada empat prinsip ya.
Pertama, yang ekonomi, ya, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk, memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Dengan produk yang dibuat, otomatis si pembuat atau si pemilik akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Kenapa? Karena produknya milik dia sendiri merasa menjadi baik, ya diakui oleh khalayak ramai. Prinsip keadilan yaitu menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan yang mendapat perlindungan dari dalam pemiliknya dari orang lain. Kalau prinsip kebudayaan, perkembangan ilmu budaya, sastra, dan seni itu juga perlu dilindungi supaya apa? Memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara prinsip sosial ini ditujukan untuk perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat secara sosial. Baik, teman-teman semua. Manfaat apa sih yang didapat dari perlindungan haki? Pertama, yang jelas manfaat perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu yang memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karya ciptanya. Ya, jadi dia bisa mengakui hasil karya ciptanya tanpa takut karya ciptanya diveto atau diambil oleh orang lain. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Dengan adanya perlindungan hukum, sehingga semakin banyak orang yang ya terpacu untuk melakukan pengembangan penemuan-penemuan baru. Ya, memberikan keleluasaan membuat kepada para pencipta supaya karyanya bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, dengan dilindungi, orang akan makin percaya diri untuk memberikan atau menciptakan karya-karya baru. Sehingga mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya, jadi produktivitas dan daya saing produk Indonesia akan semakin terjaga dan terlindungi. Oke. Nah, beberapa pelanggaran hak cipta yang terjadi nih, teman-teman. Ada yang mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri tanpa mencantumkan sumber, sehingga membuat kesan seolah-olah itu karyanya sendiri. Nah, ini hati-hati ya. Teman-teman kalau ngambil video, ngambil suara, ngambil gambar, mengutip sesuatu tulisan, nah, jangan lupa cantumkan sumbernya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghargai karya ciptaan orang lain. Sehingga tidak terkesan itu buatannya sendiri ya. Apalagi nih mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan. Ini juga pelanggaran hak cipta. Mengambil keuntungan dari sisi memperbanyak tanpa kita mempedulikan si penciptanya. Memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan untuk kepentingan komersial. Ini hati-hati ya. Jadi banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Makanya teman-teman semua ketika mengutip sesuatu referensi atau apapun, seharusnya dan selayaknya dicantumkan. Atau paling tidak yang pertama adalah izin dulu ke pemilik merek atau pemilik hak ciptanya. Ya, kalau tidak diizinkan ya jangan jangan kita paksa untuk menggunakan karyanya gitu ya. Ada lagu dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk ketika teman-teman melakukan yang namanya apa namanya lagu yang dinyanyikan ulang. Nah, itu juga apalagi kalau dalam rangka untuk komersil. Anda dapat sebagai yang melakukan reproduksi, Anda dapat ekonomi sementara penciptanya malah tidak dapat ya. Contoh-contoh kasus pelanggaran hak ini, memperbanyak atau menjual tanpa seizin pemegang hak cipta. Nah, ini pasti juga. Memperbanyak dan memberikannya kepada orang lain. Ini juga. Membuat kopi sebagai backup data, ini harus izin. Menyewakan software orisinal kepada orang lain, nah, contoh ya. Eh, Crack tuh seperti itu. Atau contoh Anda punya Microsoft Word, Office tapi bajakan. Nah, ini kan berarti melakukan ya penggunaan software yang tidak original.
Ya, itu tidak baik, tidak boleh ya. Menjual kembali software original, pembajakan internet. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, contoh kasus pelanggaran haki. Ini banyak sekali terjadi. Ya, contoh misalkan apalagi TikTok ya. Contoh Anda nonton live siaran langsung sepak bola yang disiarkan oleh Netflix, oleh stasiun televisi swasta misalkan ya. Kan stasiun televisi swasta ketika menayangkan itu kan dia bayar hak royalti, ya hak manajemen. Nah, Anda dengan seenaknya atau dengan sengaja lalu menayangkan tayangan live tadi lewat streamingnya YouTube Anda, lewat TikTok Anda, lewat Instagram atau media sosial Anda, ya Anda ikutan live streaming. Ini dilarang. Dan ini punya dampak kalau teman-teman tertangkap akan dituntut secara perdata, ya, merugikan. Nah, itu kenapa? Karena itu hak siar, ya. Jadi jangan karena Anda pegang HP lalu Anda bisa live sembarangan acara orang lain ya. Itu juga termasuk contoh pelanggaran HAKI, teman-teman semua. Sanksinya apa? Ini sanksinya ya. Ada tindak pidana sebagaimana dimaksud. Nah, delik aduan bisa hukum pidana atau denda administrasi perdata. Waduh, penjara anak-anak sekalian. Hati-hati ya. Hati-hati dalam menyikapi atau hati-hati ketika teman-teman mengambil sesuatu, mengcopy sesuatu, menyiarkan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, hati-hati semuanya. Ya. Nah, beberapa kasus haki nih ya. Dulu ada yang namanya oskadon, ada juga yang bikin namanya oskangin. Lalu larutan penyegar cap kaki tiga, ada lagi larutan penyegar cap badak. Ini kan ya hampir sama ini ya. Ada lagi VCD atau DVD ilegal, ada lagi jasa instalasi program komputer bajakan, ya. Yahoo, Facebook, dan Google. Ada lagi kasus KIA dengan Hyundai yang sekarang masih ramai ya 2003 sampai dengan sekarang ada Aqua lewat dengan Aqua Liva. Ada Dunkin Donut lalu ada Donuts ya. Ada Tupperware dengan Tulipware. Coba saya tayangan sedikit ya. Saya coba ambil share screen yang satunya lagi sebentar. Saya coba buka sebentar ya tentang kasus pelanggaran contoh-contoh kasus haki. Ya, kasus Haki, contoh pelanggaran kasus Haki. Sebentar, saya tambah tayangkan dulu ya. Kita coba screen. Nah, ini contoh misalkan teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tampil. Nah, ini contoh. Nah, ini. Kalau kita coba buka di mana di AI ya, kasus Haki ini, kasus pelanggaran Haki. Sengketa merek dagang ya. Cukup banyak nih. Geprek Bensu terjadi perebutan merek antara PT Ayam Geprek Beni Sujono dan Ruben Onsu yang berakhir dengan kemenangan PT Ayam Geprek Beni Sujono di pengadilan sampai sidang pengadilan ya. Lalu ada lagi kasus pemalsuan sarung gajah duduk nih, merek dagang ya. Ada lagi IKEA ya. PT Rataniana Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA lebih dahulu, tetapi Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut karena dianggap dapat menguntungkan konsumen. Ya, tentang merek dagang IKEA ya. Starbucks juga begitu ya. Lalu ada pelanggaran hak cipta tentang lagu Shantik ya. Ini ada Mall Grand Indonesia juga demikian menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin nih ya, tuh. Nih. Terus karya tulis hologram, pita cukai tembakau, pemalsuan produk. Nah, ini juga ya. Nah, pelajaran dari kasus-kasus ini tadi ya, pentingnya menghormati hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran haki dapat berdampak negatif pada reputasi dan kerugian finansial. Ya, reputasi si yang menjiplak ya. Kadang-kadang apalagi kalau skripsi ya, kalau plagiat itu langsung nilainya E ya. Perlindungan merek cipta penting bagi pelaku usaha yang lain. Nah, ada yang lain, empat contoh yang lain teman-teman. Coba saya tampilkan ya.
sebagai pembelajaran. Nah ini mudah-mudahan muncul ya. Nah ini contoh, contoh tentang, nah ini kasus Starbucks kopi dengan Starbucks rokok ya teman-teman semua ya. Nah itu tuh, nah ini ya di mereknya sama ya, penggunaannya beda. Nah, ini diklaim nih, ini diklaim nih. Ya, ini menjadi sesuatu yang menjadi rame ya. Nih dari tahun 71 sampai selesai bertahun-tahun penyelesaiannya ya tuh. Anda bisa pelajari, Anda tinggal cari di internet ya Starbucks. Ada lagi contoh yang lain, kalau teman-teman mau studi kasus, eh, MS Glow sama PS Glow. Nah ini juga nih, nah, skincare, merek ya. Ini dikutip dari seperti ini, mengutip dari jurnal Universitas Tarumanegara. Nah ini ya ada jurnal-jurnalnya. Kalau mau kutip kutip ya. Oke, ini kasus tadi geprek bensu ya. Nah ada geprek bensu, ada ayam geprek bensu. Nah ini kan hampir sama logonya nih. Nah yang satu begini, yang satu pakai hormat, ada tambahan ayam. Ini nggak boleh seperti ini ya. Hati-hati ya, dituntut ya. Oke, cover lagu Santik oleh Gen Halilintar nih juga nih. Dari Naga Suara terus di cover lagu, di cover, mengcover lagu itu harus dengan izin ya. Kalau tidak dengan izin berarti apalagi di komersilkan, ini akan menjadi kerugian buat pemilik produknya aslinya. Oke, jadi pentingnya pendaftaran merek dan riset di awal nih. Jadi pendaftaran merek dagang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum. Jadi riset dulu merek, kalau Anda punya merek, riset dulu merek tersebut sudah ada atau belum. Kalau sudah ada ya jangan jangan nekat di apa namanya diikuti. Kita harus cari yang baru. Ya. Ini sengketa merek dan penyelesaiannya, implikasi hukum pelanggaran hak cipta. Ada lagi yang terakhir nih, ini 7 kasus pelanggaran HKI yang heboh di Indonesia. Nah, ini ya di 2024 nih ya. Ini penyalahgunaan merek dagang Louis Vuitton oleh pedagang Indonesia. Nah ini ya, merek Louis Vuitton dipakai oleh pedagang Indonesia. Kan sering banget tuh ya di Tanah Abang. Nah, jangan ya, jangan sekali-kali. Pembajakan film, nah ini pengabdi setan di situs streaming ilegal nih. Tadi yang saya sudah saya sampaikan ya, Bapak sampaikan. Jangan Anda melawan streaming terhadap hak hak siar. Banyak tuh di TikTok yang melakukan seperti itu. Hati-hati ya kalau sudah nanti kena ininya, kena tuntut nantinya. Plagiarisme buku Laskar Pelangi juga demikian nih. Nah, ada pemalsuan tadi, produk kecantikan sudah, MS Glow, terus pelanggaran kursi IKEA tadi sudah ya, desain kursi. Nah, pembajakan lagu Cinta Luar Biasa. Nah, ini juga dibajak ya. Lalu, tadi Starbucks sudah oleh kafe-kafe lokal. Oke ya. Baik, kita kembali ke slide teman-teman semua ya. Jadi itu beberapa kasus tentang apa tadi? HKI atau HAKI atau HKI ya. Oke, kita selesaikan sedikit lagi teman-teman semua ya. Jadi itu tadi pembahasan tentang HAKI ya. Silakan teman-teman buatkan video resumnya, lalu tugasnya analisis kasus, identifikasi jenis haki, tentukan jenis pelanggarannya, Anda cari tahu ya, banyak sekali Anda bisa surfing yang jelas, sertakan daftar pustaka dan sumber referensi yang relevan. Ya, ambil contoh, terjelaskan secara rinci pelanggarannya seperti apa. Ya, tugas untuk pertemuan kelima. Terima kasih. Tetap fokus. Ini pertemuan kelima, tinggal satu pertemuan lagi, nanti pertemuan keenam, ketujuh teman-teman bisa offline sambil kita melakukan kuis ya untuk melakukan simulasi soal-soal UTS. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.